Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali bersama channel Masalah. Ini ada satu request yang menanyakan kepada kami, yaitu apakah Bapak mempunyai masalah politik. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak, memang saya sendiri ya mengerti atau setidaknya mengetahui tentang politik, walaupun toh itu politik dasar, dikatakan politik dasar itu umpamanya saja bagaimana cara mencalonkan anggota DPR kabupaten. Nah, di dalam dunia politik kita tidak terlepas apa yang telah dikatakan oleh banyak orang, yaitu tidak ada kepentingan atau sahabat atau teman yang abadi di dalam politik. Yang ada, yang abadi hanyalah kepentingan. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, kepentingan di dalam politik itu memang sangat kental sekali. Nah, sekarang sebagaimana tadi saya telah mengatakan bahwa bagaimana untuk mencalonkan anggota DPRD kabupaten itu begini, Bapak Ibu sekalian. Di dalam susunan atau di dalam ketatanegaraan kita, memang kesemuanya itu harus melalui partai politik. Kalau Anda menginginkan jadi anggota DPR melalui partai politik, itu memang sangat kental sekali. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam anggota DPRD kabupaten itu jumlah penduduk mempengaruhi. Jadi maksud saya begini, kalau penduduknya banyak, anggota DPR-nya itu paling tidak 50. Kalau jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, anggota DPR-nya 45. Nah, kalau Bapak atau Ibu menginginkan untuk menjadi anggota DPR, itu ada langkah-langkah yang harus Anda tempuh. Yaitu suatu contoh saja di Kabupaten Banyuwangi, itu anggota DPR-nya untuk pemilihannya itu terbagi menjadi 5 daerah pemilihan. Jadi istilahnya itu dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5. Nah, kalau Anda menginginkan untuk jadi anggota DPR, paling tidak Anda harus mengenal baik atau mendekati, kalau belum kenal, yaitu kepada ketua partai masing-masing. Masalahnya begini, kalau contohnya aja di Kabupaten Banyuwangi, pemilu tahun kemarin, yaitu tahun 2019, itu terdiri dari beberapa partai. Jadi yang penting Bapak Ibu mendekati ketua-ketua partai. Partai apa itu terserah Bapak Ibu sekalian. Karena nantinya di situ tiap-tiap partai mempunyai jatah, mempunyai calon anggota DPR-nya. Kalau di Banyuwangi kemarin itu ada yang masing-masing dapil, ada yang 10, ada yang 11. Nah, terutama untuk Ibu, itu ada peluang yang sangat besar sekali. Masalahnya apa? Untuk aturan daripada pemilu, itu setiap partai harus mencalonkan minimal 30% dari calon yang ada.
Contohnya partai-partai sekarang, katakan satu partai sampai dengan partai 14 partai, itu masing-masing anggota DPR-nya tiap-tiap daerah pemilihan itu ada 30% untuk perempuan. Contohnya kemarin untuk di Banyuwangi Dapil 1 itu anggota DPR-nya 11, calon anggota DPR-nya 11, itu perlu 30%, minimalnya 3 orang perempuan harus ada. Nah, jadi di situ bapak atau ibu ini bisa bermusyawarah apakah bapaknya yang mau daftar atau ibunya yang mau daftar. Ini dua-duanya harus diperhitungkan masing-masing, karena di sini nanti tidak terlepas daripada dana, tidak terlepas daripada pembiayaan, tidak terlepas uang yang akan dikeluarkan. Karena apa? Kalau orang-orang sekarang mengatakan, yaitu partai politik yang ingin masuk ke dalam partai politik itu setidak-tidaknya harus ada mahar. Bahasa sekarang mahar atau pendaftaran lah paling tidak. Nah, kalau Anda sudah mendekati seorang pimpinan partai, entah itu partai yang nomor berapa terserah, karena nanti akan ada beberapa partai, umpamanya ada 10 partai. Anda ingin daftar partai yang nomor 5, monggo silakan. Nah, setelah Anda daftar baik kepada ketua partai, terus sudah diterima, maka Anda sudah jadi calon anggota DPR kabupaten. Sekarang dari situ Anda harus melakukan langkah-langkah. Jadi langkah yang pertama, kalau tadi saya katakanlah contoh saja ada di Dapil 1, itu ada 5 kecamatan. Terus yang Anda ikuti sekarang partai yang nomor 5. Di situ Anda harus mendekati terutama pengurus-pengurus partai yang ada di kabupaten. Contohnya partai nomor 5 tadi ada di kantornya, ada di sini. Di situ mesti ada petugas-petugas partai. Di situ mencatat, mendata. Kalau pemilu tahun 2019 kemarin itu mendapatkan sekian anggota DPR. Nah, dari 5 kecamatan itu sampean telusuri kecamatan yang mana yang pemilu itu banyak yang nyoblos partai yang akan Anda ikuti. Kalau tadi saya katakan partai nomor 5 itu ada di kecamatan kota, ada di kecamatan bawahnya kecamatan ini, kecamatan itu, karena nanti ada 5 kecamatan, entah itu kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, dan kecamatan 4 atau 5. Itu sampean pelajari. Kalau sudah sampean pelajari, umpamanya kantong-kantong partai yang akan Anda ikuti itu ada di kecamatan 3 dan ada di kecamatan 5. Nah, Anda perlu turun ke bawah ke kecamatan tadi. Setelah Anda menanyakan di kantor kecamatan itu, Anda telusuri terus sampai ke desa. Karena satu kecamatan itu tidak terlepas daripada beberapa desa. Bisa jadi 6 desa, bisa 10 desa, bisa 12 desa. Nah, dari situ nanti Anda akan tahu. Katakanlah desa 7, desa 4, desa 9 itu yang banyak pemilihnya untuk partai nomor 5 yang Anda daftar tadi. Nah, di situ setelah Anda menanyakan ke pengurus desa, ke pengurus istilahnya kalau dalam bahasa politiknya pengurus ranting, itu akan tahu nanti ada di TPS berapa. Karena tiap-tiap desa itu mesti ada beberapa TPS. Kadang-kadang satu desa bisa sampai 1 sampai dengan 15 TPS, bisa 1 sampai 10, bisa 1 sampai berapa saja. Nah, di masing-masing TPS itu perlu Anda konsep
antara suami dengan istri tadi. Ini berjalan beriringan suami istri, karena ini perjuangan harus berdua. Karena di sini Anda akan mengeluarkan dana, akan mengeluarkan uang, harus sependapat atau sepaham antara suami istri. Nah, kalau sudah diketahui bahwa di TPS ini, TPS ini, TPS ini, di situ kantong-kantong daripada partai yang Anda ikuti, maka Anda turun lagi ke bawah. Di TPS yang saya katakan tadi, katakan TPS 7, TPS 9, TPS 3 itu kantongnya, sampean cari tokoh masyarakat di situ. Sampean paling tidak memperkenalkan diri, menanyakan kepada RT, menanyakan kepada lingkungannya di situ. Utamanya biasanya kalau mencari tanya kepada lingkungan, yang paling tahu itu adalah toko-toko yang ada di situ. Sampai tidak tahu di toko itu mau beli rokok atau beli apa, ajak ngobrol yang punya toko. Si tokoh masyarakat yang ada di situ tadi sudah di cross check dengan RT, itu namanya siapa, apa si Dadap, apa si Waru. Nah, di situ nanti Anda bertamu ke sana, memperkenalkan diri kepada orang itu. Nah, setelah Anda memperkenalkan diri, Anda ngobrol dengan dia, ngobrol dengan orang itu, Anda menanyakan soal pemilu, begini, sudah dibeberkan dengan dia, Anda bisa menerima. Nah, setelah itu terjadi, Anda paling tidak menanyakan, seandainya sampean jadi tim saya, sanggup apa tidak? Nah, umpamanya sanggup. Kalau mungkin tidak sanggup, tanyakan kepada orang itu, penggantinya sampean atau wakilnya sampean itu siapa, yang tokoh masyarakat di sini bisa dipercaya untuk saya hubungi karena sampean sibuk, karena sampean tidak sanggup dan lain sebagainya. Ditunjukkan orang ini, terus jejaknya diikuti. Nah, setelah komunikasi itu terjadi, maka tanyakan nomor HP. Terus hal-hal seperti ini lakukan di setiap-tiap kecamatan, di setiap-tiap desa, agar nantinya Anda jelas tahu orang yang Anda buat tim tadi, orang yang Anda percaya tadi tidak meleset. Nah, kalau sudah dengan cara yang seperti itu, katakan pada beliau atau pada orang itu, tolong orang-orang yang dekat dengan sampean, yang bisa sampean kepercaya bahwa orang ini mendukung partai nomor 5, tolong undang ke rumah sampean sini. Sampean kasih undangan yang kosong, dan orang itu suruh mengundang kapan, hari apa, jam berapa saya mau datang. Nah, dengan cara itu nanti akan efektif. Setelah jam sudah ditentukan, hari ditentukan, waktunya sudah pas pada saat itu sampean datang. Jangan merasa minder, jangan merasa kecewa kalau yang datang umpamanya saja orang sedikit. Yang sampean harapkan paling tidak orang 50 atau mungkin 20, tapi ternyata yang datang hanya orang 10. Tidak ada masalah. Nah, dari situ sampean setelah itu Anda memperkenalkan diri. Anda ngomong bahwa nama saya ini, alamat saya di sini, dan kalau ada keperluan Anda silahkan hubungi, ini nomor HP saya, dan lain sebagainya. Di situ Anda perlu omong-omong hal seperti itu. Sebab apa? Ada orang yang mengatakan Anda bisa dikatakan baik, Anda bisa dikatakan dermawan, Anda bisa dikatakan pelit, Anda bisa dikatakan supel, Anda bisa dikatakan pintar kalau orang itu sudah kenal. Kalau orang tidak kenal, maka tidak mungkin orang itu akan mengatakan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda jangan merasa karena yang Anda temui itu rumahnya jauh dengan rumah Anda. Katakanlah Anda berada di lain kecamatan yang agak jauh, mamanya berjarak 15 atau sampai 25 kilo. Tidak ada masalah. Yang penting Anda berprinsip bahwa saya akan berbuat baik kepada sampean. Nah, itu nanti akan terjadi suatu gaung istilahnya dalam bahasa politiknya. Nah,
Umpamanya undangan yang sampean harapkan ternyata hanya datang 10 sampai 20 orang. Sampaikan. Terus suruh membuat daftar hadir dari nama masing-masing orang itu. Daftar hadir nomor 1, terus suruh nulis sendiri dan tanda tangan. Setelah tanda tangan, setelah daftar hadir, setelah sampean ngomong memperkenalkan diri bahwa di sini alamat sampean dan lain sebagainya, maka sampean sudah selesai acaranya, sampean mau pamit. Nah, pada saat sampean pamit itulah masing-masing daftar tadi sampean kasih amplop, sampean kasih tali AC, atau setidak-tidaknya uang bensin, uang pengganti sampean kerja. Nah, dari situ nanti daftarnya sampean bawa, di rumah sampean catat bahwa dari desa ini, dari kecamatan ini, dari TPS ini, orang yang hadir sekian, saya kasih ini dan lain sebagainya. Nah, itu pun sampean lakukan di setiap wilayah, di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap wilayah yang Anda percaya orang-orang itu untuk menjadi tim sampean. Setelah itu terjadi sampai dengan 5 kecamatan 1 dapil dan desanya beberapa desa, sampean baru membuat posko di rumah. Istilahnya pos pemenangan untuk sampean. Nah, di situ nomor HP dan sampean tunggu nanti telepon yang datang, kabar yang dari sana, kabar yang dari desa sana. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, orang ini akan kembali lagi. Pak, kemarin tetangga saya menanyakan, kok di rumah saya tuh ada undangan dari partai ini, orangnya ini memberi amplop ini. Nah, itu dia akan daftar lagi, akan ikut. Nah, pada saat-saat yang seperti itu, orangnya sampean kasih lagi undangan yang kosong. Tapi sampean pesan, jangan sampai orang yang pernah datang lagi diundang lagi. Itu nanti sampean akan mengalami akan mengalami anggaran yang lebih besar lagi. Nah, orang yang baru tadi suruh ngumpulkan lagi, sampean datangi lagi. Ya, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, sampean memperkenalkan diri dan lain sebagainya, terus seperti itu. Nah, ini namanya pemenangan tim sukses yang Anda bentuk. Nah, kalau itu sudah terjadi, nanti ini akan ada orang-orang yang tidak sampean kenal, orang-orang yang tidak sampean ketahui datang ke rumah sampean. Nah, untuk ngomong ini, ngomong itu, dia berbicara soal ini, berbicara soal itu, seolah-olah dia tuh tahu semua. Yang pada fokusnya, pada intinya, dia ngomong, Pak, saya punya orang sekian ratus, dananya minta sekian. Nah, kalau hal-hal seperti itu terjadi, maka Anda juga jangan menolak. Anda jangan ngomong kasar. Anda jangan menyakiti hati orang itu. Paling tidak Anda harus tetap sabar dan kembalikan perkataan orang itu tadi. Sampean ngomong seperti pada saat sampean membuat tim-tim yang ada di desa-desa tadi. Beri undangan kosong, kapan mereka datang, kapan mereka sama, dan apa yang telah sampean lakukan di desa atau di masing-masing tempat tadi. Sesuaikan. Kalau dia omongannya benar, omongannya bisa dipercaya, pasti dia laksanakan. Tapi kalau orang ini ternyata hanya ingin cari-cari, ya seperti itu. Jangan sampai Anda percaya dan jangan sampai Anda laksanakan atau sampai beri uang. Ini kebanyakan para caleg, para calon itu gagal. Karena perkataannya orang itu langsung dipercaya, langsung apa yang ia sampaikan. Ia padahal sampean belum begitu kenal, sampean belum tahu siapa dia. Nah, itu hal yang akan terjadi seperti itu. Dan yang kedua, saya pesankan, jangan Anda masuk atau mertamu atau sampean datang
ke tempat-tempat yang komunitas. Contohnya ada arisan, sret, sampean tahu-tahu datang di situ seperti tamu tidak diundang. Nah, sampean datang memperkenalkan diri, langsung orang itu berapa jumlahnya, langsung sampean kasih uang, kasih amplop, masing-masing sampean seperti tadi membuat tim, itu Anda akan rugi. Karena apa? Saya mengatakan Anda akan rugi. Karena orang-orang yang ada di komunitas itu belum tentu sepaham, belum tentu searah dengan yang Anda partai ikuti. Kalau tadi saya katakan contohnya saja partai nomor 5. Itu belum tentu orang di situ semuanya akan mengikuti. Karena sampean yang datang, sampean yang bertamu, sampean yang memberi amplop. Nah, nanti setelah orang itu ada pemilihan, terus orang itu tidak memilih, jawabannya juga gampang. Wah, wong saya juga dikasih kok. Saya juga tidak minta kok. Ya namanya rezeki ya saya terima. Nah, ini umpama itu di komunitas olahraga, apa itu di voli, apa itu di sepak bola, apa itu di arisan, apa itu di komunitas apa saja. Jangan mudah percaya hal-hal seperti itu. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin dana keluar banyak tapi hasilnya jelas, ingat, itu yang paling penting yang perlu Anda pelajari. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah terjadi, ini sudah sampean sampaikan, sampean memberikan omongan, memberikan pidato kepada mereka, yaitu paling tidak menurut saya itu seperti ini. Memang saya ngerti, memang saya tahu di antara kata-kata itu yang sampean selipkan. Orang memilih anggota DPR itu sama dengan mendorong motor yang mogok. Kalau sudah didorong hidup, dia sudah dada. Nah, ini hal-hal seperti itu sampean sampaikan. Kalau saya tidak akan seperti itu. Kalau saya akan berusaha, kalau saya jadi akan memperjuangkan aspirasi jenengan. Insya Allah nanti saya masih kesini lagi karena di situ ada reses, ada temu kangen, ada ingin saya itu jumpa kembali dengan para panjenengan ini. Ini yang paling penting Anda sampaikan. Saya di sini hanya ingin mengabdikan diri. Ya, omongan itu silahkan sampean olah dengan cara janji, dengan cara bagaimana supaya orang itu percaya, supaya orang itu terikat. Karena nanti setelah sampean memperkenalkan diri akan jadi ukuran oleh orang-orang yang sampean kenal, oleh orang-orang yang sampean kunjungi, oleh orang-orang yang sampean omongi tadi. Itu akan jadi suatu penilaian bahwa Anda akan dinilai orang yang dermawan, akan dinilai orang yang baik, akan dinilai orang yang pinter, akan dinilai orang yang negatif dan lain sebagainya. Itu nanti setelah perkenalan itu terjadi, setelah hal-hal itu sudah sampean lakukan keliling di masing-masing kecamatan, di masing-masing desa, di masing-masing lokasi, sampean selalu menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Tidak masalah kalau umpamanya sampean menyampaikan kata-kata yang sama di lokasi sana begini, di lokasi ini sama, lokasi sana sama. Saya kira tidak ada masalah karena pendengarnya ganti-ganti. Makanya sampean kalau konsep pidato, konsep penyampaian perkenalan harus betul-betul sampean cermati, harus betul-betul sampean teliti. Jangan sampai omongan-omongan itu menyakitkan dan menjelekkan orang lain. Usahakan jangan seperti itu. Usahakan Anda ibaratnya orang yang menyampaikan itu kecap adalah kecap yang nomor 1. Ini saya kira para bapak dan ibu sekalian, itulah salah satu strategi yang harus Anda lakukan untuk menjadi anggota DPR Kabupaten di masing-masing wilayah. Monggo silahkan. Saya tidak mengikat itu partai A, partai B, partai C, terserah sampean. Mana yang sampean cocoki di partai itu, mana yang sampean kehendaki di partai itu, monggo persilahkan. Saya tidak menyebutkan masing-masing partai. Saya tidak menyebutkan
partai ini, partai itu, dan lain sebagainya. Itu terserah kemauan dan kemampuan Anda. Ingat, Anda akan menjadi anggota DPR tidak gratis. Karena di situ perlu pembiayaan, perlu dana. Harus sampean perhitungkan betul-betul antara suami dan istri. Karena ini nanti berspekulasi antara jadi dan tidak. Ini hanya sekedar pengalaman, ini hanya sekedar pengetahuan yang perlu saya sampaikan agar Anda bisa sukses, agar Anda bisa berhasil untuk menduduki jabatan anggota DPR. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda untuk membuat tim, menentukan orang-orangnya harus betul-betul hati-hati. Karena apa? Kebanyakan kata orang-orang sekarang itu timnya yang sukses, Anda sendiri yang tidak sukses. Ini karena salah pengertian atau salah mengeterapkan cara-cara untuk mengeluarkan duit, untuk mengeluarkan uang. Nah, jadi umpama saja sampean masuk ke dalam satu komunitas motor, sekarang ada itu dari CB, dari NMAX, dari Yamaha dan lain sebagainya. Banyak di situ. Atau mungkin masuk ke komunitas apa saja. Itu yang perlu sampean teliti, yang sampean percayai adalah ketua. Orang yang bertanggung jawab. Kalau dia sanggup mengarahkan, sanggup menggiring kepada salah satu calon seperti ke sampean pamannya ke partai ini dengan nomor urut ini. Nah, itu sampean ya harus betul-betul jeli kepada orang itu. Ya harus bisa sampean percayai bahwa dia itu bisa menggiring masanya, bisa menggiring anggotanya ke sampean. Ada juga nanti yang apa itu dari komunitas itu, dari arisan, ternyata minta keramik, minta bangunan ini. Ada juga yang meminta untuk membangun ini, untuk itu, untuk itu. Banyak sekali hal-hal yang apa itu yang ingin untuk menjadi tim, yang ingin memanfaatkan sampean sebagai calon anggota dewan. Nah, dan jangan lupa, jangan sekali-kali sampean memberikan berupa kaos. Karena apa? Dari semua partai, dari partai nomor 1, 2 sampai dengan nomor 10, itu nanti semuanya akan mengeluarkan kaos. Lah kaos itu nanti kalau sudah dibagikan kepada masyarakat, masyarakat pun juga pintar. Masyarakat pun juga mengerti. Menurut pengalaman yang saya amati, semua kaos itu diterima, semua kaos itu ditampung, bahkan semua kaos itu ia simpan di dalam almari pada saat sebelum pemilihan tidak dipakai. Karena kalau ia pakai, dia akan tahu, dibaca oleh masyarakat. Oh, kamu ikut partai ini. Oh, kamu ikut partai ini. Nah, kebanyakan seperti itu. Daripada seperti itu, dia simpan di lemari. Lah nantinya kalau sudah selesai pemilu, sudah pilihan, baru ia keluarkan. Maka dia bisa menampung banyak kaos. Dia menampung sana, menampung sini, minta orang ini, kalau tahu orang ini partainya ini, ya mintai kaos. Kalau ini, itulah gerakan-gerakan masyarakat pada saat-saat sekarang ini. Nah, kalau memang sampean mau memberikan kaos, memberikan cenderamata, berikan kepada tim-tim Anda yang sudah siap membantu Anda, yang sudah siap menerima apa partai yang Anda pilih, yang Anda sukai, dia pun juga bertanggung jawab. Nah, ini perlu, tapi kaos yang kualitasnya agak lumayan. Yang kaos itu kualitasnya bisa dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Katakanlah kalau sekarang kaos dengan harga 50, harga 75, tidak ada masalah. Tapi kalau kaos-kaos yang ceketeran, kaos-kaos yang disebarkan kepada masyarakat dengan katakanlah harga yang sekarang 20.000, itu kata orang-orang sekarang, ngopo kaos si koyo ayaan. Nah, itu nanti Anda mengeluarkan duit, Anda mengeluarkan dana, tapi tidak nyantol, tidak bermanfaat. Nah,
Jadi Anda harus berhati-hati mengeluarkan dana, mengeluarkan uang, harus Anda selektif, musyawarah dengan keluarga, musyawarah dengan teman, musyawarah dengan siapapun yang Anda percayai. Kalau itu minta ini, saya mengeluarkan dana sekian untuk itu, bagaimana? Orang itu bisa dipercaya apa Anda? Orang ini minta itu, minta ini. Ada lagi yang tidak seperti itu. Dia mengatakan bahwa sampean diajak ke orang tua ini, ke dukun ini, karena dukun ini hebat, karena dukun ini mampu untuk begini, mampu untuk begitu. Nah, sebab apa? Mesti dia mengatakan, ibaratnya kamu itu berjalan, kamu akan pakai sandal. Karena kamu akan tetap ada lawan, tetap ada kepentingan. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang katanya orang itu kadang-kadang angin yang akan berjalan, orang yang akan menghalang-halangi dengan magic, dengan ini, dengan itu. Nah, hal-hal seperti itu pasti akan Anda terima. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi, jangan Anda bantah, jangan Anda mentahkan, tapi coba dengarkan saja. Nah, lalu Anda mengambil inisiatif, bermusyawarah dengan istri, bermusyawarah dengan siapa saja, bisa dipercaya enggak, masuk di akal apa enggak, masuk di pemikiran kita apa enggak. Nah, kalau sekiranya Anda was-was, Anda enggak yakin, Anda tidak percaya, ya jangan diikuti. Jangan Anda mengeluarkan dana, jangan Anda mengeluarkan uang untuk itu. Nah, kalau memang Anda percaya, Anda punya keyakinan karena ini begini dan percaya dengan omongan orang itu, ya monggo, itu terserah Anda sendiri. Nah, segala sesuatu kembali kepada pemikiran Anda, kepada para calon anggota DPR yang sudah terdaftar, yang sudah Anda jalani, yang sudah Anda ikuti prosesnya. Nah, perlu perjuangan, perlu keyakinan, perlu waktu untuk melaksanakan perjuangan-perjuangan ini, baik itu secara materi, secara tenaga, dan secara akal. Kalau Anda mengumpulkan orang, Anda ke sana, umpamanya Anda pakai sepeda motor gengsi, untuk menaikkan gengsi harus pakai mobil, apa itu mobil sewaan, apa itu mobil yang Anda pinjam dari teman, atau mungkin mobil orang tua, monggo. Saya kira baik-baik saja, boleh-boleh saja untuk menggaungkan penampilan, supaya orang itu percaya bahwa Anda bonafit dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu perlu Anda lakukan, perlu Anda pikirkan dengan masak-masak. Jadi itu semua pengalaman, semua wawasan, semua pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan, supaya Anda saring mana yang baik Anda lakukan, yang tidak baik ya jangan.